الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكافي هو الله. بسم الله الشافي هو الله. بسم الله الموافي هو الله. الحمد لله بنورك الشافي الحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية. يهديكم الله كلام الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سيد البركة يا إمام الكرامة. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nagesam beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di bangkuan sucinya Allah, dimuliakan, dibahagiakan selalu beserta keluarga besar beliau, dan disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Ki Ageng Datuk Haryoto sekeluarga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Rustomo beserta keluarga yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau saudara kami Akhinal Kiram Al-Ustaz Bapak Muji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saudara-saudaraku seakidah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali di malam ini, di fajar ini bersama-sama kita haturkan rasa syukur, tasyakur, rasa terima kasih yang mendalam keharibaan zat sesembahan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikrarkan bersama rasa syukur kita di qaulina alhamdulillah. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita termasuk dan dimasukkan oleh Allah dalam golongan umat Rasulullah yang hakiki dan umat Rasulullah yang setia. Amin Allahumma amin. Saudaraku seiman, seakidah rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mubarak ini. Tiada lain, malam ini adalah malam penutupan sementara menjelang hadirnya pengajian bulanan kita, pengajian
pengajian bulanan Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren yang ada di Muria, Kudus. Maka di malam penutupan ini, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama Majelis Taklim, yang pertama kami menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang ikhlas setiap 1 bulan kita hadir untuk berdoa bersama-sama. Khususnya terima kasih kepada beliau, keluarga besar Mas Nuryanto, ada istri beliau, ibu beliau, saudara beliau, dan juga seluruhnya keluarga besar dari beliau, keluarga besar Mas Nur, keluarga besar Mas Ucok, dan juga rekan-rekan senasib seperjuangan yang ikhlas berjibaku bahu-membahu 1 bulan sekali bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita jalankan, apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita korbankan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuka pintu hikmah kemudahan di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, atas nama pribadi, keluarga, dan juga Majelis Taklim, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan, atas segala kesalahan kami, kesalahan keluarga kami, khususnya kepada saudara-saudara sekalian, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren yang ada di Muria, Kudus. Kesalahan dalam bentuk apapun malam ini kami mohon dari hati yang paling dalam, mohon dimaafkan. Semoga ke depan perjuangan kita semakin lurus, semakin sukses dalam membawa pribadi, keluarga, dan juga masyarakat menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Di malam penutupan ini semoga Allah menutup seluruh pintu kemaksiatan kita, kezaliman, kemungkaran, kekafiran, kemusyrikan, kebatilan dari diri kita dan keluarga kita, dan semoga Allah bukakan pintu keberkahan bagi kita, keluarga kita, keluarga besar kita, semata-mata demi semakin suksesnya perjuangan kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara yang dimuliakan Allah, dan yang kedua, acara malam ini adalah acara memperingati hari ulang tahun Majelis Taklim At-Tadhkir yang ke-47. Majelis Taklim At-Tadhkir lahir dibawakan oleh beliau, Eyang guru kita, Eyang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam, Syekh Maulana Kakang Gusti Eyang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. At-Tadhkir lahir pertama kali di Sukabumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau menyampaikan tauhid, berjuang untuk menyampaikan tauhid di akhir zaman. Maka di tahun 78 bungkus perjuangan beliau belum seperti saat ini pengajian. Beliau mengawali karena di daerah Jawa Barat banyak sekali pendekar-pendekar, maka beliau cara bersiar menyampaikan tauhid masuk di dunia persilatan. Maka di situ banyak murid-murid beliau. Kemudian beliau juga masuk di dunia pengobatan dan lain sebagainya. Dari tahun 78 sampai akhirnya menjadi terbentuk pengajian Majelis Taklim At-Tadhkir Kaliaren yang sudah resmi bentuknya adalah pengajian, bentuknya adalah istighosah dan juga doa. Maka
tatkala diawali dari 78, usia Majelis Taklim At-Tadkir 47, tapi nama At-Tadkir dalam pengajian itu sekitar 30 sekian, 35 tahun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingati hari ulang tahun hadirnya At-Tadkir, yang pertama bersyukur, alhamdulillah. Karena apa? Karena kita dipertemukan dengan majelis taklim At-Tadkir, kita dipertemukan dengan eyang guru kita, kita dipertemukan dengan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan. Kita bertemu dengan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ehsan, majelis taklim At-Tadkir yang ada di Kalihari. Kemudian kita dikenalkan, dipertemukan dengan eyang guru kita. Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah, seberapa besar rasa syukur kita atas pertemuan kita dengan At-Tadkir, dengan guru kita, dengan eyang guru kita, maka itu akan menjadikan penentu seberapa besar tekad kita untuk berjuang menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis taklim At-Tadkir yang dibawakan yang guru kita, disambung oleh guru kita dan hadir di dalam kehidupan kita, adalah mengajak kita untuk bertauhid kepada Allah, mengajak kita untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah, mengajak kita untuk betul-betul berserah diri kepada Allah, sehingga dikembalikan kepada satu titik ikrar suci Ruhul Kudus kita, kehambaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya Allah, sesungguhnya ibadahku, pengorbananku, hidup dan matiku, aku persembahkan hanyalah untuk-Mu ya Allah. Ini haknya Allah, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis taklim At-Tadkir mengajak kita untuk betul-betul menunaikan haknya Allah, memberikan hak Allah totalitas, jangan dikorupsi. Betul-betul agar tersambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya adalah berserah diri. Hanya manusia yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan jiwa, raga, rasa hati dan akalnya kepada Allah, yang mampu tersambung dengan kekuatan Allah, tersambung hablum minallah. Tetapi tatkala manusia ini lepas serah dirinya, tatkala manusia tidak berserah diri kepada Allah, maka terputuslah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terputus. Maka rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Sudah sering kita bahas syahadat ini, kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang maha dahsyat, hanya Allah. Aku bersaksi tidak ada yang aku sembah, hanya Allah. Aku bersaksi aku bernafas ini karena Allah. Aku menyaksikan bahwa aku mampu membedakan mana yang benar dan salah. Ini adalah hidayah dari Allah, fadlan min Allah. Asyhadu, aku menyaksikan, aku bersaksi bahwa aku hidup dihidupkan oleh Allah, dan aku bersaksi bahwa aku hidup adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi baginda Rasul Muhammad utusan Allah. Apa yang kita saksikan, aku bersaksi dan akan aku saksikan akhlaknya, budi pekerti Rasulullah di dalam akhlak dan budi pekertiku.
akan aku saksikan kesabaran Rasul di dalam kesabaranku, akan aku saksikan welas asihnya Rasulullah di dalam karakterku. Sebuah kesanggupan, bukan ucapan saja, tapi kesanggupan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini zaman sudah betul-betul zaman akhir. Apa zaman akhir? Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh baginda Rasul, semua satu persatu terwujud, terbukti. Maka di zaman akhir ini harus betul-betul berhati-hati, harus betul-betul melibatkan Allah 24 jam, harus betul-betul melibatkan Allah di setiap gerak langkah kita. Karena tatkala tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan hancur ketauhidannya, akan hancur langkah-langkah kebenaran di dalam hidupnya. Na'udzubillah min. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus bersama-sama kita benahi, yang harus bersama-sama kita jaga. Bagaimana agar hati ini, ruh rasa kita ini, zahir batin ini tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia yang mampu berserah diri secara hakiki, kekuatannya sangat dahsyat. Kekuatan serah diri adalah kekuatan ilahi. Di saat manusia sudah mampu berserah diri, di saat manusia mampu menghidupkan sahabatnya dalam berasa, maka sesungguhnya yang hadir itu sudah bukan kekuatan umum manusia, tetapi kekuatan langit, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling dibenci oleh iblis, laknatullah. Ini yang paling dibenci oleh syaitan alam kebatilan. Maka target utama kebatilan adalah bagaimana manusia ini tidak mampu berserah diri. Manusia mau berpuasa 10 tahun seumur hidup, silakan, dibiarkan oleh syaitan. Manusia mau membangun masjid yang megah besar miliaran, silakan. Manusia mau menghafal ribuan hadis, silakan. Di zaman akhir ini tidak dialang-alangi oleh kebatilan, silakan. Manusia mau tiap malam bangun tahajud, silakan. Manusia bangun pesantren, bangun majelis taklim, muridnya ratusan ribuan, silakan. Tidak membahayakan alam kebatilan. Tetapi satu yang paling diwanti-wanti oleh alam kebatilan kepada seluruh pasukannya, jangan sampai manusia ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bangun masjid miliaran, kenapa tidak diganggu oleh syaitan? Silahkan, karena masih banyak sisi kelemahannya, masih banyak celahnya. Dihembuskan kesombongan dalam dirinya. Oh, ini yang bangun saya, yang paling berjasa. Oh, saya tiap malam wirid 3 jam. Oh, saya dan lain sebagainya. Sehingga begitu manusia sudah saya secara hakiki, yang disaksikan bukan kehebatan Allah, tapi kehebatan dirinya sendiri, maka iblis tepuk tangan. Sebab apa? Manusia itu sedang berpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian lama orang itu berjuang, di zaman akhir sekian lama dia itu berjuang, tetapi perjuangannya bukan untuk menghamba kepada Allah, perjuangannya hanya untuk membangun kerajaannya sendiri. Semakin dia riyadhah, semakin dia ibadah dan amal-amal soleh, sedekah dan lain sebagainya tidak dilandasi keikhlasan di zaman akhir, semakin hebat, bukan semakin tunduk kepada Allah. Ini zaman akhir, Pak Bu.
disaksikan apa? Kalau yang disaksikan yang hebat Allah secara hakiki, bukan lisan. Sebab ini zaman lisan manusia itu betul-betul tidak bisa dipercaya. Lisannya karu-karuan. Maka tatkala secara hakiki jujur blogosuto di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin hatinya akan selamat. Ada satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, betapa Allah itu zat yang maha dermawan, Allah itu zat yang maha ikhlas, Allah zat itu zat yang maha lomo. Ketika di Rasulullah satu contoh, satu titik bukti kedermawanan dan keikhlasan Allah, sabda Rasul, jiwa ragamu ini milik Allah, tubuhmu ini juga dari Allah, kemudian engkau diberikan kekuatan bisa bekerja, dimudahkan urusannya, mendapatkan hasil berupa uang atau harta benda. Kemudian Allah sentuh hatimu, Allah sentuh jiwamu, tergerak engkau ingin bersedekah, berbagi, beramal soleh. Kemudian Allah juga dengan tangan yang diciptakan Allah, engkau ulurkan tangan, engkau sampaikan sedekah kepada saudara yang membutuhkan, bahwa itu uang dari Allah, rizki dari Allah, jiwa raga tubuhmu sehat bisa bekerja dari Allah, hatimu tergerak dengan berbagi, itu juga hidayah dari Allah, dan engkau sampaikan kepada saudara, kemudian engkau diberikan pahala. Alhamdulillah. Ini nanti kali Rasul satu contoh Allah itu dermawan. Yang kedua contoh dari Rasulullah bahwa Allah itu adalah lomo dermawan. Tatkala engkau berbuat maksiat, tatkala engkau berbuat dosa, itu bukan Allah yang menggerakkan kamu berdosa, tetapi nafsu sendiri. Kullu khairin faminallah wa kullu syarrin faminan nafsi. Segala kebaikan itu karena hidayah Allah, segala keburukan itu dari dirimu, dari nafsumu sendiri. Di saat engkau terjerumus dalam jurang kenistaan yang menghasilkan dosa, menjadikan gelap hatimu, menjadikan nista jiwamu, menjadikan tercemar rasamu, kemudian Allah gerakkan hatimu, disentuhlah hatimu, tiba-tiba engkau menyesal, tiba-tiba engkau tahu ya Allah ini salah, tiba-tiba engkau tergerak mohon ampun dan bertobat, memohon merintih di hadapan Allah, hatimu disentuh, disinari oleh nur hidayah Allah, sehingga engkau sadar ini dosa dan ada tekad untuk meninggalkannya. Kemudian Allah mengampuni dosamu, mensucikan kembali jiwa. Maka itu satu contoh wujud kedermawanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus betul-betul kita saksikan 24 jam. Jangan sampai sahabatnya mati. Kalau sahabatnya mati, nanti banyak manusia yang salah tingkah, salah sangka, salah dalam hati dan perasaannya. Bersedekah tadi contohnya, sudah jiwa raga modal dari Allah, rezeki dari Allah, bisa bekerja dari Allah, kemudian disentuh hati kita dengan hidayah Allah, kemudian kita sampaikan sedekah kepada orang lain. Lu kok minta dihargai, merasa berjasa, merasa hebat, merasa dia itu lebih daripada yang dikasih. Inilah kegelapan awal ketersesatan jiwa manusia, awal kegelapan dalam ketauhidan manusia. Sebab sahabatnya mati, meripate, merem, makrifate, ketut
untuk tidak mampu menyaksikan afnalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan setitik ilmu dari samudra nan luas ilmunya Allah. Kita paham sesuatu ini dari Allah, dipercikkan cahaya ilmu setetes daripada seluruh bahrul ulum, lautan ilmunya Allah. Kemudian kita diberikan hidayah untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, dan kita sampaikan apa yang kita tahu kepada orang lain. Kemudian kita merasa bahwa kita ini berjasa lebih tinggi dari orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah faham manusia yang sudah betul-betul salah kaprah. Sesuatu hal yang salah, tapi karena banyak yang melakukan menjadi kaprah. Salah tapi seakan-akan benar. Benar orang lumrah, sesuatu yang hakul mubin, kebenaran, karena jarang manusia yang melakukan menjadi sesuatu yang tidak lumrah, samar-samar seperti salah. Inilah zaman akhir. Bahasa yang sudah sering kita dengar dari kecil, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Ini sudah terjadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi syahadat ini jangan sampai mati. Kesaksian kita bahwa kita ini dari Allah, dihadirkan di muka bumi dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya manusia semua pengen kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang pengen tersesat, terlunta-lunta jadi gelandangan hakiki. Semua manusia ingin kembali kepada Allah. Tetapi sedikit yang sadar bagaimana jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sangat langka manusia yang betul-betul sadar dengan kesadaran yang hakiki. Bagaimana dia mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan katanya dia ingin kembali kepada Allah, tetapi dia menenggelamkan ruh sucinya di dalam comberan nafsu duniawinya. Na'udzubillah min. Maka tatkala manusia itu betul-betul ingin kembali kepada Allah, dia akan menyaksikan dengan sahabat yang benar apa itu sifat dunia. Maka dia akan mengambil secukupnya urusan duniawinya, sesibuk apapun dia dalam urusan karir duniawinya, berjibaku di dalam duniawinya, dia akan tetap kontrol di dalam hatinya bahwa semua akan ditinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia akan ikhlas melepaskan bencinya, dia akan ikhlas melepaskan sakit hati, melepaskan iri dengki buruk sangka, melepaskan kesombongannya, dan dia akan mulai berlatih dan berlatih untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dunia adalah jasadiah, alam jasad kita. Akhirat adalah alam rohaniah kita. Kenapa sering disampaikan, disebut akhirat itu nanti setelah mati? Sebab saat manusia mati, yang dirasakan adalah alam ruh. Jasadnya sudah dipendam di tanah. Maka akhirat identik akhirat itu nanti setelah mati, masuk barzah, kiamat hadir, bangkit, masuk dalam akhir. Kenapa? Sebab akhirat adalah alam ruh. Dunia adalah alam jasad. Begitu mati, lepas alam dunia, kembali sirna. Yang ada alam ruh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada manusia yang masuk neraka, dan ada manusia yang masuk surga.
Rasulullah memberikan keterangan yang sangat jelas. Satu contoh nikmat surga itu, di mana penduduk surga bernafas dengan udara surga yang begitu sejuk dan menyejukkan, sehingga satu tarikan nafas menjadikan seluruh rasanya rasa yang murni. Dan satu contoh siksa neraka, penghuni neraka itu bernafas dengan api neraka, sehingga satu tarikan saja menjadikan umum dan hancur lebur dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari betul-betul dari peringatan Rasulullah mulai kita berjuang agar ruh kita ini betul-betul tatma'innul qulub, betul-betul ruh yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh yang betul-betul setiap saat dan detik mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas dari belenggu-belenggu hawa nafsu, terlepas daripada seluruh tipu daya dari hawa nafsu. Karena sesungguhnya waquduhan nas wal hijarah, neraka itu bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Maka mari kita lepaskan bahan bakar yang bisa membakar diri kita. Kita lepaskan kesombongan dalam diri kita. Kita lepaskan iri dengki. Kita lepaskan buruk sangka, kebencian, dan seluruh keburukan-keburukan yang ada di dalam hati, agar sirna di dalam diri kita yang menjadi bahan bakar daripada neraka, dan yang hadir adalah cahaya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman sakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat manusia sadar ingin kembali kepada Allah, dia akan ikhlas melepaskan seluruh urusan remeh-temeh tentang ilusi-ilusi dalam nafsunya sendiri. Maka dia akan betul-betul ikhlas menghamba kepada Allah, betul-betul ikhlas untuk senantiasa menyaksikan dengan kesaksian syahadat yang benar, sehingga di saat ada orang yang bersedekah dari awal prosesnya sampai akhir, dia tahu, dia menyaksikan, aku tidak layak untuk sombong ya Allah, bahwa apa yang aku sampaikan ini darimu, bahwa alat untuk menyampaikan ini milikmu, harta benda, kekuatan, kesehatan, rezeki, pekerjaan semua darimu. Maka tatkala aku bersedekah, sesungguhnya aku bersyukur ya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita dipakai oleh Allah, bersyukur kita dijadikan bagian dari semesta yang membawa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling membawa kemanfaatan. Bagaimana kita mampu membawa kemanfaatan wong hati kita tidak tersambung dengan zat yang maha manfaat? Maka mari di malam ulang tahun At-Tadkir ini bersama-sama kita berbenah. Hablum minallah, lepaskan segala belenggu dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringlah berserah diri, seringlah tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seringlah melatih pandangan ruh rasa kita bahwa semua ini adalah welas asih Gusti Allah. Dalam konteks hablum minannas, mulai ukir karya kita masing-masing. Jangan terlena mengejar kesenangan nafsu, tetapi mari mulai sadar bahwa hembusan dan tarikan nafas
harus mulai mengukir, menorehkan kemanfaatan demi kemanfaatan, karena disitulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi celaka manusia tatkala syahadatnya mati, rasanya mati, ruhnya tertutup sehingga tidak mampu menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah, menganggap dunia ini tujuan akhirnya, sehingga waktunya habis, kontraknya habis untuk sesuatu hal yang tidak ada manfaat di hadapan Allah. Yang terakhir, Rasulullah memberikan peringatan yang pedas kepada kita semua, bahwa manusia yang hubbud dunia, manusia yang mencintai dunia, menganggap dunia ini adalah tujuan akhirnya, itu seperti orang gila. Na'udzubillah min, itu dikatakan Kanjeng Nabi seperti orang gila. Maka mari kita saksikan orang gila itu di mana-mana mengais sampah. Ini hanya perumpamaan, kita ambil hikmahnya, bukan merendahkan orang gila, tidak. Dia ambil sampah, dianggap sesuatu hal yang sangat berharga. Kemudian dia tidur di bawah pohon menganggap itu adalah istananya. Ada sampah diambil, sampah diambil, sampah diambil. Pandangan kita melihat itu sampah, tapi pandangan saudara kita yang sedang sakit jiwa itu sesuatu hal yang berharga. Diminta ngamuk dia, padahal itu sampah. Itu penjabaran dari sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dicari tambahnya rojo brono, tambahnya bondo tunyo, gak masalah, silahkan. Targetnya 1 tahun harus beli 1 hektar, 10 tahun harus 10 hektar, terus silahkan. Tetapi semua itu harus dengan landasan etikat yang benar, bahwa bertambahnya harta, bertambahnya tanggung jawab amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta itu yang dicari, tetapi ridho Allah. Harta sebagai alat dalam beramal soleh, yakin akan selamat. Tapi tatkala tidak dengan etikat yang benar, maka na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita, keluarga kita, keluarga besar At-Tadkir, khususnya At-Tadkir Kaliaren, wabil khusus At-Tadkir Kaliaren yang ada di Muria Kudus, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga syahadatnya, tidak cuma syahadat tulisan, tidak cuma syahadat lantunan, tapi ruh syahadat yang menjadikan meripat batin makrifatnya terbuka, menyaksikan oh ternyata ilmu ini milik Allah, menyaksikan oh ternyata aku bisa berbuat baik, ini hidayah, oh ternyata aku ini dipertemukan dengan At-Tadkir, ini hidayah. Alhamdulillah, disaksikan 24 jam, disaksikan terus dan dijaga, yakin akan terpimpin dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelma menjadi duta-duta welas asih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Arabnya menjadi tajalinya Rahman Rahim Allah di dalam diri kita. Basa Jawane menjadi pangijawatah sifat welas asih Pangeran di dalam diri kita. Kalau kita sudah berhasil menjadi duta kasih sayang, pangijawatah welas asih Gusti Allah, yakin pandangan yang kita saksikan, yang kita pakai untuk semesta, untuk seluruh manusia adalah pandangan kasih sayang. Melihat orang yang sedang maksiat, tidak lepas welas asih kita. Yang kita benci dan yang kita tidak setujui adalah perbuatan maksiatnya, tetapi orangnya kuwi tetap menungso, nak ngorong nggih diparingi muncul.
nunjuk nak luwe nggih diparingi dahar. Niku yo menungso sing duwe pikiran, sing duwe perasaan yang harus dijaga. Maka tatkala kita betul-betul menjadi pangjuan tak welas asih Gusti Allah kepada siapapun, kiblat papat kadang papat lima pancen depan belakang kanan kiri seluruhnya kepada siapapun, kita akan tetap menghargai dan menghormati. Kita akan tetap menjaga, jangan sampai melukai perasaan orang lain. Kita akan tetap menjaga, jangan sampai menyakiti hati saudara kita. Sebab yang kita saksikan adalah kasih sayang. Tetapi tatkala ini lepas, yakin pandangannya adalah pandangan keburukan. Sebaik apapun manusia, kita akan melihat dengan kacamata buruk yang kita cari keburukannya. Tetapi tatkala menjadi duta kasih sayang Allah, seburuk apapun manusia, kita akan tetap sanggup menemukan kebaikan dalam pandangan kita dengan husnuzon, berbaik sangka. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas segala partisipasinya, baik doa dan juga zahir dan batin. Alhamdulillah acara malam ini telah berjalan dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu tim dapur yang sudah dari pagi sibuk untuk mempersiapkan ala kadarnya, dan semuanya bapak-bapak ibu-ibu yang jauh-jauh hadir, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal sampai akhir segala kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kekurangan dalam penyambutan dan di dalam kegiatan ini, baik yang sifatnya zahir maupun batin, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga membawa berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini nanti kita istirahat sebentar untuk makan dan minum seadanya, dan setelah itu yang berkenan untuk istirahat di sini, semoga dengan kondisi seperti ini ingkang ngersake mangke sak badane dahar langsung kondur nggih nyemangkaaken sugeng kondur. Semoga dari tempat ini sampai ke rumah kita masing-masing betul-betul kita dalam genggaman, di dalam genggaman Allah, dalam perlindungan dan bimbingan Allah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, mari bersama-sama kita tutup dengan doa sapu jagat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.